Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita lanjutin ini ya. Kita lanjutin pembahasan kita. Eh, Masih di bab yang sama ya, masih di bab tentang apa namanya? Berapa nih? Decision analysis ya. Masih di bab decision analysis. Mungkin kalau kalian sudah lihat di PowerPoint-nya ya, itu mulai di kalau kemarin-kemarin kita udah bahas sampai dengan yang minimax regret itu ya. Sekarang kita masuk ke yang slide ke-21 kalau di PPT-nya itu tentang pohon keputusan yang belum kalian pelajarin kemarin ya. Nah, dalam pohon keputusan ini dia juga sama ya. Jadi bagaimana cara kita ingin membuat keputusan tahapan ya. Jadi namanya juga kayak pohon ya. Jadi kalau pohon itu ada cabang, ada rantingnya gitu ya. Jadi kita nanti membuat suatu ilustrasi ya, ilustrasi keadaan yang mau kita putuskan itu dalam bentuk kayak benar-benar kayak pohon. Jadi ada cabangnya, ada rantingnya dan lain sebagainya. Nah, di dalam pohon keputusan ini nanti eh, ada dua node yang perlu kalian ini ya, ada dua apa sih namanya kayak gini, ada dua simbol yang mungkin kalian perlu perhatikan. Ada yang pertama ya. Oh ya, by the way saya harap kalian sudah membaca ini sebelumnya ya. Jadi kita cuman apa secara cepat aja ya. Jadi kalau lihat di sini ada dua ya. Jadi ada yang namanya kurang tebal tunggu. Ada yang namanya apa namanya? eh ini apa sih namanya? Segi empat ya, segi empat. Terus ada yang namanya lingkaran-lingkaran. Jadi empat ini ya, segi empat yang ini. Yang pertama ini segi empat, dia menunjukkan itu adalah titik di mana kita membuat keputusan. Ya. Jadi kalau kita ketemu yang nama segi empat ini kita memutuskan. Ya, ini poin di mana kita memutuskan sesuatu. Ya, kalau kita ketemunya lingkaran, ini nggak bisa memutuskan, tapi ini menunjukkan suatu keadaan tidak pasti. Itu ya. Jadi kalau keadaan tidak pasti, contohnya keadaan tidak pasti sih kalau kayak kita pelajarin minggu-minggu yang lalu itu keadaan yang tidak pasti itu kayak keadaan ekonomi ya, ekonominya resesi, booming, atau misalnya marketnya tadi kemarin tuh apa favorable, non favorable dan segala macam itu keadaan yang nggak pasti ya, atau cuaca mau hujan mau panas gitu itu keadaan tidak pasti. Nah keadaan yang tidak pasti ini yang ditandai dengan si lingkaran-lingkaran ini kita tidak memutuskan. Ya, jadi pada saat kita ketemu nanti yang namanya bulat-bulat ini, itu kita hitung. Ya, yang kita hitung adalah expected value-nya. Jadi pada saat kita ketemu lingkaran, ya, itu adalah titik yang namanya state of nature ya, atau keadaan tidak ada keadaan tidak pastinya tadi ya, kemungkinan tidak pasti. Nah, di sini tidak bisa kita tidak bisa memutuskan, tapi yang kita hitung adalah expected payoff-nya. Ya, expected payoff yang kita hitung di sini. Kalau kita ketemu ini, kalau kita ketemu apa namanya segi empat, ini adalah titik di mana kita memutuskan. Ya, ini boleh kita memutuskan. Nah, jadi kalau kita ketemu di sini, ini berarti kita ambil decision, ya ambil keputusan. Tapi kalau kita ambil ketemu yang lingkaran-lingkaran ini namanya kita tidak memutuskan, ya, tapi menghitung expected payoff-nya. Perlu dipahami itu ya. Dua notasi itu. Kemudian ya biasalah ya ada cabang-cabang ya kan, ada cabang, ada garis-garis yang menunjukkan kalau cabang, kemudian menunjukkan ranting dan selanjutnya. Nah, pada saat kita nanti membuat apa namanya pohon keputusan ya, menganalisis dengan menggunakan pohon keputusan, ingat ya, kalau kita mau mulai menggambar ya pertama sama ya langkah-langkahnya pertama define problem ya. Oh, itu semua masalah juga dimulai dengan itu. Lalu langkah kedua itu yang namanya structure atau menggambar pohon keputusan. Jadi ingat ya, pada saat kita menggambar pohon keputusan itu kita selalu mulai dari kiri. Kiri ke arah kanan. Ya, kalau pada saat kita gambar. Ya, jadi saat gambar pohon keputusan itu selalu dimulainya nanti dari kiri ke kanan. Tapi nanti kalau kita mau membuat keputusan ya mengambil keputusan itu nanti bergeraknya itu nanti kita dari kanan ke kiri. Ya, ingat. Jadi di sini apa bedanya ya? Jadi kalau kita membuat gambarnya mulainya dari kiri ke kanan, tapi nanti pada saat kita mau menganalisisnya,
Kita mulai dari kanan ke kiri. Gitu. Oke, ya, itu hal-hal pokok yang perlu kalian perhatikan di dalam pohon keputusan ya. Kalau yang lain-lainnya sih sama ya, rata-rata sama. Caranya sama. Terus kita lihat ini tadi. Nah, ini ya tadi contohnya. Ini contohnya tadi. Ini adalah pada saat misalnya kita gambar ya. Gambar situasi. Nah, ini tadi adalah titik mulainya kalau kita gambar, ingat ya, mulainya selalu dari kiri. Mulai dari kiri bergerak ke kanan. Jadi pertama kita ngambil di sini dulu. Ini adalah titik di mana kita ngambil keputusan. Keputusannya apa? Keputusannya menyambung yang contoh yang kemarin ya. Apakah buat pabrik yang besar, pabrik yang kecil, atau tidak melakukan tidak melakukan apa-apa. Ini adalah 3 keputusan ya, 3 alternatif pilihan ya, dan ini kita bisa putuskan apakah 1, 2, atau 3. Nah, di sini nanti dia memutuskan di sini entah itu 1, 2, atau 3 ya. Nah, terus kita ketemu ya kalau misalnya nanti di sini, ini ingat ya, di sini adalah keadaan yang lingkaran-lingkaran, keadaan tidak pasti, entah itu pasar itu menguntungkan atau tidak menguntungkan ya, atau kemarin itu produknya itu diterima pasar atau tidak diterima pasar. Nah, pada saat kita ketemu si node yang ini, yang node yang ini, yang lingkaran ini, keadaan tidak pasti, nggak bisa mutusin kita. Kita nggak bisa memutuskan apakah pasar itu bakal menguntungkan atau tidak, gitu kan. Kita nggak bisa memutuskan apakah ekonomi itu bakal booming, bakal resesi, nggak bisa kita memutuskan. Yang bisa kita hitung nanti di titik ini adalah expected payoff-nya atau expected value-nya di sini. Hitung expected payoff, expected value. Gitu. Ya, nanti baru gitu. Jadi ingat ya, kalau mulai menggambar dari kiri, bergerak ke kanan. Gitu ya. Kalian kalau ada yang mau ditanyain, langsung potong saya ngomong nggak apa-apa ya. Oke, terus sebelum kita latihan soal ini, contoh yang kemarin. Nah, ini ya. Ini yang contoh yang sebelumnya tadi, yang awalnya. Atau kita lihat di sini, ini agak lebih, nah ini lebih kompleks lagi. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Di sini kita bisa ngelihat kalau di sini, ini adalah keputusan bertahap. Ya, keputusan bertahap itu artinya ada nanti beberapa kali kita akan mengambil keputusan. Jadi kalau kita ngelihat ya dari gambar ini secara keseluruhan, ini titik yang ini, bukan titik ya, segi 4 yang ini adalah keputusan yang pertama. Titik keputusan pertama. Keputusannya apa alternatifnya? Apakah kita akan melakukan survei pasar atau tidak melakukan survei pasar? Gitu ya. Terus kan bergerak lagi nih ke sini. Ketemulah di sini ada keadaan tidak pasti. Seandainya kita melakukan survei pasar, maka ini apa nih? Hasil surveinya itu favorable ya, itu 45%. Hasil surveinya itu jelek, negatif, itu 55%. Itu kalau kita melakukan survei. Ya, jadi pilihan pertama tadi adalah melakukan survei pasar. Seandainya kita melakukan survei pasar, kita akan ketemu nih keadaan tidak pasti. Keadaan tidak pastinya apa? Bisa saja surveinya itu menunjukkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita atau hasil yang negatif gitu. Hasil yang sesuai dengan keinginan kita itu 45%. Sedangkan hasil negatifnya, hasil yang tidak sesuai keinginan kita adalah 55%. Total probabilitas itu sama dengan 1 ya. 1. Nah, itu. Nah, terus kita bergerak lagi nih sekarang. Ini ada ketemu lagi titik kedua. Ya, titik pengambilan keputusan kedua. Nih, kalau misalnya ya. Jadi tadi kita ulangin lagi ya, saat ada keputusan untuk melakukan survei atau tidak melakukan survei. Ya, survei atau tidak melakukan survei pasar. Seandainya ya kita melakukan survei, kita akan ketemu keadaan tidak pasti bahwa hasil surveinya itu favorable 45% atau hasil surveinya negatif 55%. Seandainya, nih, ya titik di sini ya, kalau misalnya hasil surveinya itu ternyata menguntungkan, kita bisa ngambil keputusan kalau seandainya hasil surveinya menguntungkan, kita mengambil keputusan satu, bangun pabrik yang besar atau pabrik yang kecil, atau tidak membangun pabrik, tidak membuat pabrik.
3 keputusan. Ya, ketemu lagi ya, seandainya kita membuat pabrik yang besar, ketemu lagi 2 keadaan tidak pasti. Pasar itu menguntungkan atau dalam hal ini produk kita diterima oleh pasar atau produk kita tidak diterima oleh pasar. 2 ini. Ya. Kalau kita misalnya kita membangun pabrik yang kecil, ada 2 juga kemungkinan yang akan terjadi ya. Pasar menerima produk kita atau pasar tidak menerima produk kita. Sama yang ketiga tadi no plan. Nah, kalau misalnya tadi kita sekarang bergerak lagi ke sini, seandainya hasil surveinya itu negatif ya, seandainya hasil survei negatif, ingat ya kalau kita ini kan di sini kita nggak bisa memilih ya, tapi kita hanya bisa menghitung. Seandainya hasil survei negatif, perusahaan akan membuat keputusan sama, pabrik besar, pabrik kecil, atau tidak membangun pabrik. Ya, ketemu lagi nih. Ada keputusan untuk membangun pabrik besar kali. Dan ketemu nih keadaan tidak pasti pasar menerima produk kita atau pasar tidak menerima produk kita. Di sini kita bisa ngelihat ya, seandainya nggak dilakukan survei ya, tidak dilakukan survei, kita ngelihat ya di sini, karena kita nggak tahu nih ya pasar itu nerima atau tidak, kita bisa ngelihat di sini bahwa dia pukul rata aja nih. Pasar itu nerima produk kita 50%, 50% ini 50-50. Tapi seandainya kita melakukan survei, ya kita ngelihat survei, bahwa dia betul-betul ngelihat nih, kalau surveinya tadi hasilnya bagus, ternyata pasar nerimanya tuh ternyata lebih bagus kan ya, daripada yang tidak pasar tidak menerima produk. Di sini juga nih kayak bagian yang ini. Kalau misalnya pasar survei menunjukkan hasil yang negatif, kita bisa lihat bahwa pasar itu tidak menerima produk kita itu probabilitasnya lebih kecil daripada pasar itu menolak produk kita. Gitu. Bedanya bisa kita lihat dari situ. Ya, jadi ingat ya. Jadi pada saat kita tadi mau mulai menggambar pohon keputusan, kita mulainya dari sini. Nah, itu ya dari sini. Tapi ini belum selesai nih, ini baru gambarnya. Nanti kalau membuat keputusannya, kita bergeraknya dari sini, ke sini ke arah sini. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Bisa diikutin nggak saya ngomong? Saya harap sih kalian udah baca juga di buku juga ada ya di literatur kita. Sebelum kita masuk ke latihan apa Toledo ya, Toledo Company ya. Kayak ini ya. Nah, balik lagi ke sini, langkah-langkah tadi ya. Pertama tadi kita merumuskan masalahnya apa. Kemudian tadi kita gambar, langkah kedua menggambar pohon keputusan. Mulai, ingat ya tadi saya bilang mulai dari kiri ke kanan ya. Terus kita nulis nih probabilitas pada keadaan-keadaan yang tidak pasti tadi ya. Terus yang keempat, kita mengestimasi payoff untuk tiap kombinasi alternatif. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, kita menyelesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value untuk tiap node tadi ya. Nah, kita enaknya langsung masuk ke contoh. Bentar. Habis ya. Masuk contoh aja ya. Nah, kita masuk contoh ke Toledo ya, Toledo yang PR kalian itu. Nih, saya harap kalian udah membaca ya tentang si Toledo Company ini. Ya, ada yang mau jelasin nggak? Dijelaskan dulu sama teman-temannya apa nih ceritanya Toledo Company ini, apa yang mau kita putuskan? Panggil ya. Hmm, Dimas Satria Tamada. Dimas, Ya, Bu. oke. Dimas gimana ceritanya tentang si Toledo Leather Company ini? Apa masalah yang mau dia selesaikan? Langkah pertama tadi kan kita define problem ya.
Kita menentukan apa sih sekarangnya masalah si Toledo ini, company ini masalahnya sekarang apa? Gimana Dimas? Toledo Company ini masalahnya apa? Tiga dua ya. Oke. Gimana Dimas? Masalahnya apa nih Toledo? Dimas ya tadi. Dimas. Ya, Bu. Oke, masalahnya apa Dimas? Masalahnya si Toledo ini ya, Bu, yang memproduksi jenis Bikin kulit. tugas nggak? Hmm? Tugasnya bikin. Tugasnya dibikin nggak? Dibikin, Bu. Dibikin. Udah dikumpul. Sudah. Udah. Terus gimana? Lupa, Bu, ceritanya karena minggu kemarin. Iya ini nih makanya saya buka nih. Biar refresh. Mau ngapain dia ini? Si Toledo nih ngapain sih? Mau ngapain dia? Kelamaan. Oke. Eh, lempar ya. Lempar ke siapa temennya? Lempar ke Maya Marlita ada. Maya. Maya Marlita. Maya. Maya. Maaf Bu, tadi Zoom-nya nggak responding. Oke. Oke Maya. Gimana ya tentang Toledo PR kalian yang kemarin mau kita bahas hari ini itu tentang pohon keputusan ya. Nah, masalahnya sama, kalau langkah pertama dalam menyelesaikan masalah itu semuanya sama. Kita menentukan dulu nih, apa sih yang menjadi masalahnya dalam si Toledo Company? Pemilihan mesin ya Bu, mesin 1 sama mesin Pemilihan 2. mesin. Oke. Apa pemilihan mesinnya apa? Kalau mesin 1 itu kan masih semi otomatis Mm-mm. yang akan memotong ukuran itu. Apa? Kemudian Suaranya yang kecil banget, nggak kedengeran saya. mesin 1 itu kan mesin yang masih semi otomatis. Semi Kemudian otomatis. mesin keduanya itu kan Terus? udah full otomatis. Oke. Nah, Cuman kira-kira Mm-mm. hmm, Kira-kira apa? ini apa Toledo itu harus memutuskan mesin mana itu yang harus dipilih Toledo, dan haruskah ada jadwal lembur gitu, terus atau dimodifikasi mesinnya. Nah, jika ada itu yang mana? Oke. Ya, berarti ini ada dua tahap keputusan. Ya, ada dua tahap keputusan. Tahap keputusan pertama itu menentukan dulu ya kan, menentukan apakah akan menggunakan mesin satu, ya mesin satu yang katanya apa tadi semi otomatis, mana nih ya mesin satu ya, apakah menggunakan mesin satu yang semi otomatis ya, atau menggunakan mesin dua yang fully otomatis. Gitu. Ya antara dua itu pilihan tahap satu. Tahap satu. Kemudian tahap berikutnya sama ya kalau kita ngelihat yang di sini tadi, ya kita ngelihat di sini tadi. Ini kemudian ada dua tahap. Ya, jadi tahap pertama itu menentukan apakah menggunakan mesin satu atau mesin dua.
Kemudian nanti ada tahap berikutnya nih. Tahap berikutnya apa katanya di sini? Tahap berikutnya apa tadi katanya Maya? Adalah menentukan karena kapasitas yang terbatas, ya karena kapasitas yang terbatas, maka akan menentukan di langkah berikutnya apakah mesin tersebut kemudian akan dimodifikasi, ya di mana ya di sini kelihatan ya, modifikasi, atau yang kedua apa tadi? Atau bekerja secara overtime ya tadi ya. Ntar dulu, mana di sini? Ada dua ya, kalau nggak salah tadi bilangnya ya. Oke, nih ya. Yang kedua, tahap keputusan yang kedua ini pertama untuk memodifikasinya. Kebesaran dulu. Ya, ini tahap kedua, modifikasi atau work overtime. Dua, ya. Jadi ada dua hal yang mau kita putuskan di sini. Ya, ini tahap pertama, ya, ini tahap pertama, mesin 1 atau mesin 2, ya. Kemudian karena tadi kapasitas yang terbatas, kemudian perusahaan tuh harus memutuskan lagi apakah nanti mesinnya itu perlu dimodifikasi atau dikerja overtime, work overtime, antara dua. Jadi ada dua keputusan yang akan kita ambil. Ya, ingetin ada dua keputusan yang akan kita ambil. Nah, langkah berikutnya adalah menggambar pohon keputusan. Tapi sebelum kita mau gambar pohon keputusan, ya, sebelum ke situ kita perlu ini dulu ya, pohon keputusan dulu, entar. Kita coba kita gambar dulu secara ini pohon keputusan ya. Oke, ini pohon keputusan. Nah, jadi kalau misalnya di sini ini tahap pertama ya, tahap pertama nih. Tahap 1 adalah apa tadi keputusannya? Segi 4 ya, segi 4 tadi untuk memutuskan ya. Ini kecilin dikit deh. Ya, nih tahap 1. Nih ya. Apa tadi tahap keputusannya? 1, membeli mesin 1 ya. Mesin 1 atau beli mesin 2. Itu tahap keputusan pertama ya. Kemudian kita akan ketemu apa nih? Langsung ketemu tahapan pengambilan keputusan berikutnya, yang kedua, atau ada kejadian tidak pasti yang melingkupi? Kira-kira. Apakah ada kejadian nggak pasti nggak? Kalau kita memilih memilih mesin 1 ataupun kita memilih mesin 2, kira-kira ya apa kejadian yang tidak pasti yang akan muncul? Ini sini udah kelihatan di sini. Apa? Apa itu? Kejadian nggak pasti. Sekarang kita nih produksi ya, mau produksi katanya produksi produk kulit. Ya, produksi produk kulit. Atau kita baca dulu ya, atau kita ulangin dulu deh ya. Biar kalian bisa paham betul secara ini. Kita gedein sebentar ya. Kita ulangin lagi nih. Sekarang kita lihat dulu lagi. Ya. Sekarang di sini dia bilang ya, si Toledo ya. Toledo tadi dia sebuah perusahaan yang sudah memproduksi hasil-hasil kulit itu lebih dari 30 tahun. Ya, lebih dari 30 tahun. Kemudian dia banyak produk-produknya itu kayak dompet, ikat pinggang, tas dan lain sebagainya. Nah, sekarang dia mau buat produk baru. Ya, produk baru dan produk baru ini dia memerlukan yang namanya material baru ya. Yalah, inilah pokoknya membuat produk baru lah intinya. Nah, di sini udah dihitungkan ya, si Harold Hamilton, dia ini adalah yang mengerjakan atau kepala proyeknya. Harold Hamilton itu adalah si kepala proyek. Oke, dia bilang apa si Harold Hamilton? Tadi dia udah menghitung nih bahwa ada biaya untuk membuat produk baru ini ya, itu biayanya itu $1,5. Biayanya, cost-nya ya. Jadi cost-nya itu adalah $1,5.
Terus pekerjaannya itu dilakukan selama 5 hari dalam 1 minggu. Ya, jadi ini ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi ya, ininya ya, ke datanya ya. $1,5, terus 5 hari seminggu hari kerjanya, sama no overtime ya, pertama. Terus ini tadi ya, pilihannya adalah menggunakan mesin 1 atau tadi mesin 2 ya. Kalau dia menggunakan mesin 1 ya, tadi dia semi otomatis. Yang kita ketahui bahwa dia semi otomatis. Ini harganya mesin 1 itu $250.000 ya. $250.000, kemudian ada tambahan biayanya $2,5. Ya, tambahan biaya. Kalau tadi kan awalnya material dan segala macam itu 1,5 ya, yang ini ya 1,5. Ada tambahan lagi kalau menggunakan mesin 1 itu 2,5. Ya, 2,5. Terus kapasitas produksinya ini 640 unit per hari. Ingat ya, per hari. 600.000 unit per hari, tapi, nah ini ada tapi nggak full ya, 650 unit per hari ini karena ada maintenance. Jadi ada maintenance-nya itu 12,5% atau 1/8 dari total time-nya. Jadi nggak bisa digunakan total 640, tapi dikurangin 12,5%-nya untuk maintenance ya, untuk maintenance lah ya. Terus tadi pilihan yang kedua itu adalah mesin yang kedua, mesin 2 dia full automated ya. Biayanya karena dia full otomatis harganya lebih mahal dong ya, 350.000, sedangkan yang mesin 1 tadi 250.000. Tapi ya biaya tambahannya itu lebih rendah, $1,75 dibandingkan yang mesin 1 tadi yang $2,5, dia cuma 1,75. Oke. Terus mesin 2 itu kapasitas produksinya lebih banyak. Itu 800 unit per hari ya. Terus tapi ada downtime-nya itu 25%. 25%. Terus kita ketemu lagi apa lagi di sini. Jadi di sini kita udah ngeliat ini ada beberapa biaya-biaya ya, biaya-biaya pembeliannya 250.000, ada 350.000 untuk mesin kedua, terus ada biaya apa sih namanya yang 1,5 ini, anggaplah biaya materialnya ya, itu 1,5, terus ada tambahan biaya yang lainnya itu kalau mesin 1 2,5, kalau mesin 2 itu 1,75. Itu ada biaya yang terlibat ya. Terus di sini kita ngeliat lagi. Oh ya, di sini juga ada data kalau mesin 1 kapasitas produksinya 640 dikurangin 12,5% untuk maintenance, sedangkan mesin 2 itu kapasitas produksinya 800 unit dikurangin 25% untuk maintenance. Gitu ya. Terus sekarang estimasi pasar. Nah, ini estimasi pasar itu ya. Sudah mengestimasi segala macam, terus dia hitung-hitung bahwa dia akan menjual selling price-nya itu $6 per unit ya, selling price-nya itu $6. Terus nah ini sales volume-nya itu diestimasi itu adalah 140 unit setahun ya, 140.000 unit per tahun. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa kadang-kadang agak sulit untuk memprediksi yang lebih karena ini adalah produk baru gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa ini ada beberapa berapa kemungkinan penjualan. Ya, berapa kemungkinan penjualan. Bisa saja volume penjualan itu di 120, 140, 130, 140, 150, 160 unit. Nah, ini adalah probabilitasnya untuk tiap-tiap penjualannya. Ya, total 1 pasti gitu ya. Terus karena tadi kita tidak bisa mengestimasikan sangat detail ya dengan akurat sekali, maka nantinya kalau misalnya ada kelebihan permintaan pasar ya, bahwa ternyata si perusahaan itu kemudian harus memutuskan apakah harus memodifikasi mesin atau overtime atau bekerja overtime mesinnya. Jadi di push ya sampai melakukan kapasitasnya overtime gitu.
Nah, terus di sini kita bisa ngelihat lagi. Nih ya, overtime. Nah, ini ada biayanya ya. Kalau dia overtime, kalau biaya overtime itu biayanya $1,2 untuk yang semi otomatis, berarti untuk mesin 1, dan $0,90 untuk yang mesin 2. Gitu, ya. Terus kalau modifikasi mesin 1 itu biayanya $15, $15.000. Ya, sedangkan untuk modifikasi mesin 2 itu biayanya $20.000. Gitu. Terus di sini bisa dikatakan juga bahwa si Toledo-nya itu bekerjanya 50 minggu per tahun. Ya. Ini udah ada data-data ya, jadi udah bisa ada gambaran ya. Ada gambaran pertama, dia harus memutuskan tadi apakah menggunakan menggunakan produksinya untuk mesin dengan menggunakan mesin 1 atau mesin 2. Itu satu ya. Mesin 1 tadi biayanya $250.000, ada tambahan biaya cost-nya per unitnya $2,5. Ya, kapasitas produksinya 650.000 per hari. Dikurangin 2,5% untuk maintenance. Sedangkan mesin 2 biayanya adalah $350.000. Ya, ada tambahan biaya $1,75 variable cost-nya. Ya, produksinya itu adalah 800 unit per hari, dikurangin 25% untuk maintenance. Gitu ya. Perusahaan ini bekerja 5 hari seminggu, ya, dengan biaya materialnya $1,5. Si perusahaan berencana untuk menjual produknya dengan harga $6. Harga jualnya $6. Terus volume penjualannya itu diperkirakan 140.000 unit per tahun. Ya, tapi tetap aja bisa jadi permintaan penjualan itu juga bisa melebihi estimasi. Kan tadi kita perkirakan kan batasnya 140.000 unit ya per tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada permintaan terhadap produk itu sampai dengan 160.000 unit dengan probabilitasnya ini tadi. Ya. Jadi seandainya ternyata pasar tadi permintaannya melebihi produksi kita, maka si perusahaan itu harus membuat keputusan berikutnya. Apakah dia harus memodifikasi mesin untuk memenuhi permintaan yang melebihi kapasitas tadi, atau dia bekerja secara overtime. Tuh, ya. Kalau dia tadi bekerja secara overtime, ya biayanya untuk mesin 1 itu $1,2 per unit, sedangkan untuk mesin 2 itu $0,90 per unit. Tapi kalau mau dimodifikasi, biaya modifikasi mesin 1 itu 15.000 unit, dan modifikasi mesin 2 itu 20.000 unit. Ya, tadi perusahaan tadi bekerja 5 hari ya kan, 5 hari per minggu selama 50 minggu setahun. Oke, sekarang kita mau buat pohon keputusan. Balik ke sini. Nah, tadi ini. Ya. Tadi keputusan pertama tadi membeli mesin 1 atau mesin 2, itu keputusan pertama. Ya. Kemudian kita akan dihadapi dengan keadaan tidak pasti nih. Ya, apa itu keadaan tidak pastinya? Apa keadaan tidak pastinya? Penjualannya ya, itu nggak pasti. Ya. Jadi kita nanti akan ketemu di sini titik keadaan tidak pasti itu penjualan. Penjualan itu bisa apa? Bisa berapa aja tadi volume penjualannya? Bisa volumenya 120.000 unit ya kan? Ya kan? Terus bisa 130.000 unit. Oh nggak salah gitu. Bisa 140.000 unit. Bisa 150.000 unit. Ya, atau bisa 160.000 unit. Ini adalah kejadian nggak pasti. Kita nggak tahu nih volume penjualannya apakah 120.000, 130.000, 140.000, 150.000, atau 160.000. Ini nggak pasti. Ya, jadi itu adalah keadaan tidak pastinya yang akan kita temui itu. Ya. Nah, terus ya. Terus bentar, ini saya pendekin dulu ya di sini. Terus di sini, kalau misalnya tadi, seandainya
penjualannya atau permintaan pasarnya tadi melebihi kapasitas yang 140.000 unit, kemudian harus ada keputusan yang kedua. Ya, ini yang melebihi ya, kalau 140 nggak melebihi, tapi seandainya dia melebihi 150, berarti harus ada keputusan yang kedua. Keputusan yang kedua tadi apakah modifikasi, ya enggak? Modify atau overtime? Work overtime. Work overtime. Gitu. Nih, ya. Terus sekarang yang untuk kalau mesin 2. Ya, ini mesin 2 tadi ya. Ini mesin 2. Mesin 2 itu sama ya, sama dengan mesin pertama. Dia walaupun kita memilih mesin 1 atau mesin 2, kita akan ketemu keadaan tidak pasti yang juga sama dengan keadaan yang pasti yang dihadapi oleh si mesin 1. Ya, penjualannya bisa 120.000, 130.000, 140.000, 150.000 atau 160.000. Nah, tapi kalau dia melebihi kapasitas yang tadi produksinya, maka keputusannya adalah untuk modifikasi ya, modifikasi atau bekerja overtime. Nah, nih ya, ini pohon keputusannya seperti ini. Nah, ini belum selesai nih. Kita baru menggambar ini doang ya, baru menggambar apa sih namanya secara garis besar. Jadi kita bisa ngelihat di sini tadi ya. Di sini ketemu ketemu tahap pengambilan keputusan. Ya, di sini. Ya, tahap pengambilan keputusan. Di sini kita ketemu keadaan tidak pasti. Enggak pasti. Ini nggak bisa dipilih ya. Kalau ketemu buletan ini nggak bisa dipilih, tapi hanya bisa dihitung. Ya. Terus kita ketemu lagi di sini keadaan pengambilan keputusan. Ini bisa dihitung. Bukan dihitung. Ini bisa diambil keputusannya, titik ini. Ini juga bisa diambil keputusan di sini, di titik ini. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya, kalau di sini apa namanya? Di sini katanya langkah berikutnya tadi kita menuliskan probabilitas dari state of nature-nya. Tadi udah diketahui ya kalau nggak salah ya probabilitasnya ya. Mana tadi di sini? Bukan. Di sini ya, ini probabilitasnya udah diketahui. Ini nih. Yang 15. Fokus dulu, pusing saya. Nih, ya ini. Ini probabilitasnya. 15, 25, 40, 15, 5 kan. Di sini tadi. Di mana probabilitasnya? Di sini probabilitasnya. Berapa ini tadi? 15. Warna-warni ya. Di sini berapa? 15, 25 tadi ya. 25, di sini tadi 40, di sini tadi 15, ini 5 ya kalau nggak salah ya. Ini satu nggak? 15. 4, 8, oke. Benar ya. Ini sama ya, ini probabilitasnya juga diketahui. Ini probabilitasnya. Oke, nih. Itu langkah ketiga. Kita menuliskan probabilitas untuk tiap kejadian tidak pasti. Ya. Terus tadi langkah berikutnya apa? Estimate payoff. Nah, sekarang kita menghitung payoff-nya masing-masing sekarang. Sekarang gimana cara ngitung payoff-nya? Nah, berarti di sini kita harus nanti ada tambahan. Ya, di sini kita ngitung payoff. Bentar. Sini kita hitung payoff. Nah, untuk menghitung payoff ini satu-satu ya, perlu kita pahami dulu satu-satu. Ini masalahnya gimana nih kita mau menghitung payoff-nya nih? Pakai tabel aja ya. Pakai apa nih? Gimana sih? Bentar. Pakai nggak mau ya.
Di sini harus kita hitung payoff dulu ya. Oke, di sini kita hitung payoff dulu. Sekarang kita tadi ada mesin 1 ya. Ada mesin 1, ada mesin 1, ada mesin 2. Ya, mesin 2, mesin 1, mesin 2. Sekarang mesin 1 dulu. Sekarang kita hitung dulu kapasitasnya dulu. Coba kita hitung kapasitas. Kapasitas produksi ya. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi mesin 1 tadi berapa? Berapa tadi kapasitas produksi mesin 1? 640. 640 ini ya, 640.000 tuh per hari ya. Per hari. Kita hitungnya kalau ngitung kayak gini tuh per tahun ya. Jadi 640.000 per hari dikurangin dengan maintenance-nya 12,5%. Ya. Berarti berapa di sini? Berapa tadi? 640.000 unit ya. Dikurangin 1/8-nya. 25%-nya. Berarti 1/8 dikali 640.000 unit ini berapa nih? Coba hitung. Ini berapa nih? Nah, 40 dikurangin 25% ya. 12,5% ya. Salah. Dikurangin 12,5%. Berapa? 560. 560. 560.000. Sebentar. 560.000 ya. Ini udah dikurangin ya. Ini udah dikali 5 hari per minggu. 5 hari per minggu dikali 50 minggu. 140. 600. Pantesan saya itu salah ya. Kok banyak banget angkanya. Salah, 600. Salah ya. Nolnya kebanyakan ya. Berapa ini tadi ulang? 640. Bukan 640.000 apa 640? 600. Oh, 640 ya. Bukan 640.000 ya. Dikurangin 1/8 kali 640. Berapa tadi? Nah, 500 berapa? 2,5%. 560 ya. 650 itu per hari ya, ini per hari, per day ya. Kalau per tahun berapa? Jadi 560 dikali 5 hari seminggu ya, 5 hari kan tadi seminggu ya. Harus saya lupa. Seminggunya 5 hari ya. Seminggunya 5 hari ya, dikali 1 tahunnya 50 minggu. Berarti dikali 5 dikali 50 berapa nih? 140.000. 140.000. 140.000 unit ya, 140.000 unit. Oke, 140.000 unit. Nah, ini kapasitas produksi untuk mesin 1. Sekarang kita hitung mesin 2. Mesin 2 tadi 800 ya. Mesin 2 tadi ya ini ya, mesin 2 tadi 800 dikurangin 25%. Jadi kalau ini berarti 800 dikurangi 25%-nya ya dari 800 ya, berapa nih? 600. 800 dikurangin 25%, 600 ya. 600 per hari ini per day. Terus berarti ini per year ya. Berarti setahunnya berapa? 600 dikali 5 dikali 50. Berapa nih? 150.000. Berapa? 150.000 ya? Iya. 150. Berarti saya salah nih gambar kita ini. Berarti gambar yang ini tadi salah. Ini maksimas per tahun ya. Berarti kalau ini tadi 140.000 unit, ini 150. Berarti ini salah nih saya gambarnya. Ini salah nih gambarnya. Ya, ini saya asal ini asbun aja. Berarti ini nggak gini ya. Berarti yang dimodify cuman yang ini aja. Ini. Nih ya.
Karena tadi mesin 1 kapasitas maksimumnya tadi 140.000 ya. Terus mesin 2 tadi kita hitung tadi 150.000 di sini. Berarti dia akan melakukan tahapan kedua hanya jika dia melebihi kapasitas awal. Ya, kapasitas produksinya. Kalau di sini tadi kapasitas produksinya 140, kalau dia 150 atau 160 berarti dia baru melakukan tahap kedua ini. Ya, sedangkan kalau mesin 2 tadi kita hitung di sini itu adalah 150.000 ya. 150.000 berarti tahap yang melebihi 150.000 yang ini 160. Jadi baru di tahap jika penjualannya 160 baru dilakukan modifikasi atau overtime. Jadi gini ya. Jadi gambarnya jadinya begini, bukan yang tadi salah. Oke, sekarang sudah ngitung masing-masing kapasitas ya. Terus apa lagi data yang kita perlu? Kita perlu tahu data penjualannya. Ya, data penjualan atau profitnya itu apa nih? Kalau kita ngitung profit rumusnya apa? Laba itu rumusnya apa? Harga jual dikurangin cost ya. Benar nggak? Ya nggak? Iya, Nah loh, ya laba. Price dikali dikurangin cost dikali unitnya ya. Sekarang P-nya berapa? Price-nya kita udah tahu berapa. Price-nya 6 ya. Tadi kalau nggak salah 6 ya. Price-nya tadi 6. Nih, price-nya 6. Ya, price-nya 6. Untuk mesin 1 cost-nya berapa? Cost mesin 1 itu ada 150 ditambah 2,5 unit ya, per unit. Jadi untuk cost-nya itu kalau dia biasa ya, cost yang biasa itu berarti 101,5 ditambah 2,5 sama dengan $4 per unit ya. Kalau yang di sini berapa? Price-nya sama ya, price-nya 6 juga ya, price-nya 6. Cost-nya berapa tadi? Cost-nya 1,5 ditambah 175. Ya, ditambah 175 ditambah 1,75 ini berapa nih? 1,5 tambah 175 325 ya, 325. Oke, 325. Itu kalau dia tanpa modifikasi ya dan lain-lain. Sekarang kalau misalnya ada bukan modifikasi, tadi ada istilah apa? Overtime. Ya, ada istilah overtime-nya. Kalau misalnya do overtime, biayanya tadi berapa nih biaya overtime? Nih ya, biaya overtime itu yang 1,2, yang apa sih namanya? Yang mesin 2 itu 0,9. Berarti ada 2. Ini kalau overtime ya, ini kalau cost overtime berarti dia ada tambahan ya, ditambah lagi berapa tadi? 1,2 ya, 1,2 ya, 1,2. Jadi totalnya kalau ini digabung sama ini, kalau overtime-nya itu jadi 5,2 ya. Jangan nulisnya jangan kayak gini deh. Jangan gini. Ya, jadi kalau yang overtime berarti 4 ditambah 1,2 berarti 5,2. Nah, sedangkan kalau cost overtime mesin 2 itu berarti 3,25 ditambah berapa? 0,90 ya. 0,90 sama dengan berapa? Berapa nih? 4,15. Oke, 4,15 ya. Nah, terus ini ada biaya mesinnya ya. Biaya mesinnya cost of machine-nya berapa? Cost of machine ada tulisannya. Cost of machine-nya tadi di sini ada mana sih? Cost of machine. Mesin 1 250, mesin 2 350. Jadi ini 250.000. Yang ini cost of machine-nya 350. Oke, 350 ya. Terus ada biaya apa tadi? Biaya modifikasi ya. Cost of modification. Cost of modification-nya berapa? Cost of modification. Nih. Modifikasi 15,20. Berarti di sini ada 15. Ini tulisannya. Di sini
Mas Modi ya. 20 tadi ya. 20.000. Oke, nah ini ya, ini ada data ya. Ini kita punya data, sekarang kita bisa hitung. Kita hitung itu berdasarkan volume penjualan ya, seandainya gitu kayak. Seandainya, jadi kita hitung di sini ada volume penjualan, ada volume sales volume, sama di sini kita hitung profitnya. Profit ya. Volumenya tadi ada di 120.000 ya kan? Ada di 130.000, ada di 140.000, 150.000 yang ada dua ya, 150.000 nih tadi. 150.000 tuh bisa ngitungnya dua ya. Kita hitung yang modify sama yang 150.000 yang overtime. Terus 160.000 modify, 160.000 overtime. Terus di sini sama idem. Garis dulu lah. Ini sama ya. Untuk mesin juga, dua juga gitu. Ada volume, ada profit. Profit. Ini abaikan tulisannya, ya ampun ya. Sebenarnya tulisan saya tuh sebenarnya nggak sejelek ini kok. Cuman ini karena nulisnya di sini. 150 tadi belum ya. 150-nya enggak. 160 ya, yang ada dua ya. 160 ini ada yang modify, ada yang 160 yang overtime. Nah, kita hitung sekarang. Ya, coba kalian yang hitung ini ya. Nah, sekarang profit nih, kalau penjualannya 102, kalau volumenya 120. Ya, kalau volume 120, ingat ya, profit itu kan harga dikurangin cost ya. Jadi harga dikurangin cost, harganya tadi 6, ya enggak? Harganya 6, terus harga 6, cost-nya ini 4 untuk mesin 1. Berarti keuntungannya 2, ya enggak? 2 dikali 120.000 berapa? 240.000. 240. Kalau 30? 30 berapa? 260.000. 260. 40? 280. 280, yes. Nah, terus kalau yang 150 modify. Ingat ya, 150 modify itu berarti pakai yang ini ya. Modify-nya itu tetap ya, berarti harga jualnya tetap 6. Terus cost-nya itu tetap 4, ya kan? Tetap 4, berarti tetap 2 ya, itu 2. Tapi dikali, tetap dikali 150, tapi ada biaya modifikasinya 15. Berarti 6 dikurangin 4 dikali 150 dikurangin 15.000. Berapa tuh? 285.000. 285 ya. Oke. Iya. Terus sekarang kalau dia overtime berarti pakai biaya yang overtime yang ini ya. Berarti harganya tadi, harga jualnya 6, ya kan? Dikurangin cost-nya 5,2, itu berarti 0,8 ya, dikali 150. 150. Salah. Enggak gitu. Overtime-nya aja yang dihitung ya, salah ya saya nih. Enggak kayak gini ya. Jadi kalau yang overtime-nya itu berarti yang kita hitung normalnya 140 itu normal ya. Berarti sama aja dengan 280.000 ya kan, ditambah 10-nya aja. Berarti kan selisihnya ya, 140 sama 150 kan selisihnya 10. Berarti yang overtime itu cuma yang 10-nya aja. Berarti yang 180 yang dari sini 180 tetap ya. 280 ditambah ya, 280 ditambah selisihnya. Selisihnya itu berarti 6 dikurangin 0,2 dikali 10. Nah, nyambung ya? Paham ya maksudnya ya? Berapa tuh?
Berapa? 280 itu yang 140 ini ya, 140 ini 140 selisihnya berarti kan overtime itu kelebihannya itu hanya 10. Ya di sini kan cuma 10 aja lebihnya. Ya, jadi cuma 10 aja. Berarti yang kita hitung overtime itu cuma 10-nya. 10.000 unitnya itu, 10.000 unitnya itu tadi dikalikan dengan ini tadi ya, dikalikan 6 dikurangin dengan biaya modifikasinya tadi 5,2 itu 0,8 ya kan? 0,8 dikali 10.000 itu berapa tuh? 8.000. Berapa? 8.000. Jadi totalnya berapa? 8.000. 8.000. 288.000. Oh, berarti 200 langsung aja ya. 288 ya, 288. Oke. Nah, ini sama ya. Kalau modifikasi 160 berapa? Modifikasi 160 modifikasinya ini ya, biaya modifikasinya 15 ya. Jadi tetap ngitung biasa. Ya, tetap ngitung biasa berarti 6 dikurangin 4, 2 ya dikalikan dengan 160 dikurangin dengan 15.000. 305.000. 305.000. Oke, 305.000. Terus yang overtime-nya cuma 20.000 ya. Berarti kita ngitung 180-nya tetap ya, 180.000-nya tetap ditambah tadi 0,8 ya. 0,8 dikali 20.000. Berapa tuh? 16.000. Ditambah 280. 296. Ditambah 280. 296. 296. Oke, nah ini kita udah dapat untuk yang volume untuk yang mesin 1 ya. Jadi yang ini tadi angkanya bisa kita tulis di sini, ingetin ya. 240 di sini tadi ada berapa tadi? 240 260 kalau nggak salah ya. 280 terus berapa lagi? 280, 285, 285, 285, 288, 305, 329, 305, 295. 295 atau 296? 296 salah. 296. Ini 296. Ini udah dapat nih. Udah kita hitung payoff-nya. Payoff-nya kalau di sini tuh berupa profit ya. Dia berupa profit ya, keuntungannya. Oke, sekarang kita hitung yang kedua, yang mesin 2 dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, data-datanya kita udah tahu. Volume penjualan sekarang profitnya berapa? Untuk yang kedua, mesin yang kedua, penjualannya tuh harga jualnya 6, cost-nya tadi adalah 3,25. Tuh 3,2, berarti 6 dikurangin 3,25 dikali 120 berapa tuh? 330.000. 330.000. Terus ini 6 dikurangin 325 dikali 130. 357.500. 357.500. Ini 6 dikurangin 3,25 dikalikan dengan 140. 385.000.
3865. 3865. 385. 85. 385. Oh, salah. 385. Oke, 385. 150 sekarang. 6 dikurangin 3,25 dikali 150. 400-an ini. 400 berapa nih? 12.500. 412.500. 412.500. Nah, ini. Sekarang kalau dia modify 160, dia kelebihan kapasitasnya hanya 10.000 ya. Hanya 10.000. Jadi kita hitung yang 10.000-nya aja. Hitung 10.000-nya, overtime-nya tadi ini ya, biaya overtime-nya 4,15 ya. Jadi 6 dikurangin 4,15 dikali 10.000. Kemudian tambahkan dengan 412.500. Coba berapa tuh? Salah nih. Saya hitung yang overtime. Ya, overtime ya, bener ya. Bener ya overtime-nya. Yang overtime berapa jadi? 431.000. 431. Oke. Nah, kalau yang untuk yang modifikasi, yang dimodifikasi itu berarti kita hitung tetap seperti biasa ya, tapi dikurangin dengan biaya modifikasi mesin. Mesinnya 20.000. Berarti tetap pakai angka yang apa namanya? Angka awal ya 6, ya harga jualnya 6 dikurangin biayanya 3,25 ya kan? Dikalikan dengan berapa tadi 160.000 ya, dikurangin dengan biaya modifikasinya 20.000. Berapa tuh? 420. 420. Oke, ini udah dapat semua ya. 330, 35. Tunggu sini. 330, 3 berapa tadi ya? 57, 500 lagi. 385, 412.500, terus 420 sama 431. Nah, ini udah selesai semua ya. Udah kita hitung semua nih. Ya, kita hitung semua udah apa namanya payoff-nya ya, baru dihitung payoff-nya. Nah, sekarang tadi kita udah gambar nih ya. Jadi tahap 1 kita udah menentukan apa sih masalahnya gitu kan. Masalahnya tadi pertama adalah apakah kita mau menentukan mesin 1 atau mesin 2 kan gitu. Terus kita dihadapkan dengan keadaan tidak pasti, yaitu apa namanya volume penjualan. Itu keadaan tidak pasti. Dan kemudian ada tahapan keputusan yang selanjutnya, yaitu apabila kapasitas produksinya tadi jumlah permintaan penjualannya tadi melebihi kapasitas produksi, maka kita harus memutuskan apakah akan memodifikasi atau bekerja secara overtime. Itu tadi ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang kita identifikasi di awal. Terus kemudian kita sudah menghitung nih ya, menghitung beberapa payoff dari keadaan nggak pasti nih tadi, ada probabilitasnya, dan kita juga menghitung payoff-nya tadi masing-masing. Nah, tadi kita mulai menggambar seperti saya bilang ya, kalau kita gambar tadi mulainya dari sebelah kiri sini, kita bergerak ke arah sini, tadi kan gitu ya. Nah, kalau kita mau menganalisis, kita sekarang bergeraknya dari arah belakang. Ya, dari arah kanan ke kiri. Nah, kita ngelihat dulu nih. Dari seluruh profit yang payoff ini kita perhatikan dulu satu persatu ya. Jadi kita mulai dari titik-titik yang dari tahap-tahapan yang paling ujung. Jadi kalau di sini kita mulai dari tahapan yang ini dulu. Dari tahap yang ini dulu kita mulainya. Ya, kita mulai di satu-satu. Di antara yang dua ini dulu ya. Mana yang lebih, kan kita ketemu nih titik pertama kita ketemu itu adalah yang ini ya, titik pengambilan keputusan.
Kalau namanya titik pengambilan keputusan, berarti kita memutuskan, ya memutuskan. Di antara yang dua ini, di antara yang modifikasi sama yang overtime, tentunya kita akan memilih yang mana yang memberikan payoff tertinggi. Payoff tertinggi itu diberikan oleh yang mana nih? Modifikasi atau yang overtime? Over 285 atau 288? 288. 288. Nah, caranya kalau kita ketemu gitu, kita akan cut salah satu yang lebih kecil. Ya, berarti kan kalau ini tadi lebih kecil, kita cut di sini. Artinya apa? Kita kalau garis cut-nya itu dia garisnya tanda apa sih namanya? Garis dua miring gitu ya. Merah apa namanya? Tanda garis dua miring. Itu artinya kita memotong keputusan ini. Ya, jadi yang kita pilih itu sebenarnya adalah yang ini, yang overtime. Ya, yang overtime ini yang kita pilih karena dia memberikan payoff yang lebih besar. Nah, sama dengan hal ini kita ketemu lagi tadi yang ini. Apakah kita akan memilih modifikasi atau memilih overtime? Pilihan. Mana yang lebih memberikan payoff yang lebih besar? Modifikasi. Modifikasi. Ya. Berarti di sini kita cut yang ini. Ini kita potong. Nah, terus itu. Berarti di sini keputusannya adalah overtime. Di sini adalah overtime dan di sini adalah modifikasi. Modify gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pindahin ya. Jadi angka yang ini, oh ya udah nggak usah. Nah, sekarang kita pilih apa namanya bergerak di sini dulu. Antara yang ini modifikasi atau overtime. 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 Berarti yang kita potong adalah yang modifikasi. Modifikasi kita potong. Tinggi di sini kita pilih adalah overtime. Gitu. Ya, ini adalah pilihan. Nah, sekarang kita bergerak lagi ke arah ke kiri lagi. Kita akan ketemu yang namanya node ini. Keadaan tidak pasti. Kalau keadaan tidak pasti, seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa milih. Ya, tidak bisa memilih, tapi yang kita bisa lakukan adalah menghitung. Yang dihitung itu adalah apa? Expected payoff-nya. Ya, expected payoff-nya caranya ngitungnya dengan gimana caranya? Payoff-nya ini tadi dikalikan dengan probabilitasnya masing-masing. Gitu ya. Sekarang coba kalian hitung nih ya. Sekarang kalian hitung satu-satu. Oke, sekarang hitung satu-satu. Mulai dari yang sini ya, mulai dari 240.000 dikali dengan 15%. Jadi gini, kemungkinan untuk mendapatkan 250.000 itu adalah 15%. Ya, ditambah kemungkinan untuk mendapatkan 260.000 itu 25%. Kemungkinan untuk mendapatkan 280.000 itu adalah 40%. Kemungkinan untuk mendapatkan 288.000 itu adalah 15%, dan kemungkinan untuk mendapatkan 305.000 itu adalah 5%. Jadi kita menghitung expect payoff-nya nanti ditulisnya di sini. Itu berapa? Coba kalian hitung satu-satu ya. Jadi 240 dikali 0,15 ditambah 260 dikali 0,25 ditambah 280 dikali 0,40 ditambah 288 dikali 0,15 ditambah 305 dikali 0,05. Dapatnya berapa? Udah? Berapa dapatnya?
Berapa dapatnya? Yang lama-lama ngitungnya. Ya belum? Udah? Ini kalkulatornya nggak usah yang saintifik juga bisa kok. Yang, apa kalkulator yang kayak tukang sayur itu juga bisa nih. Udah belum? Ini lama kali loh. Berapa? 240 dikali 15% berapa? Berapa? 240 dikali 15% hasilnya 36. Bentar, saya ganti dulu nih. Saya pakai warna ini aja. Berapa? 36. Oke, Iya, Bu, terus 36. oke, 260 dikali 25%. 65.000. 65. 280 kali 40. 112. 112. 285 dikali 15. 15%. 285 dikali 15%. 42,75, Bu. 750. 22750. Terakhir 305 dikali 0,05. 0,1525. Nggak mungkin 0. Masa sih 0? 305.000 dikali 0,05. 15.250. 15.250. Udah nih jumlahin semuanya nih. 36 ditambah 65 ditambah 112 ditambah 42750 ditambah 15.250 berapa? Ibu maaf, yang 285 Ya? itu bukannya dicoret ya Bu, pakai yang 288. Oh, salah ya? Oh iya ya salah, benar-benar. Ini salah ya? Iya ya benar. Ini berapa jadinya? 288 dikali 0,15. 43.200. 43.200. Ah, udah, jumlahin lah semuanya ini. Belakangnya 450 ya. Depannya berapa nih? 271.450. Nah, 271.450. Ini udah ini ganti aja deh warnanya. Saya ganti warnanya pakai warna merah saja. Berapa tadi? 271.540. Ini harusnya nulisnya di tengah-tengah sini ya. Di dalam kotak ini ya nulisnya ini ya. Oke, sekarang hitung satunya. Ya, hitung satunya 330 dikali 0,15. 330 dikali 0,15. 49.500. Hah? 49.500. Terus 357.500 dikali 0,25. 89.375. 89.375. 385 dikali 0,40. 154.000.
154. Terus 412.500 dikali 0,15. 61875. 61875. Terakhir 431 dikali 0,05. 21550. 55. Udah, jumlahin lah semuanya. 21550 tambah 49500, 9375, 15400, 61875. Berapa semuanya? Tiga tujuh enam tiga ratus. 376.300. Berapa? Berapa? 376. 376.300. 300. Nah, udah nih kita udah ngitung ya. Jadi apa namanya? Ini adalah keadaan tidak pasti dikumulasi di ini 271450, yang satunya 376. Ketemu lagi kita note ini. Ini adalah titik keputusan ya. Nah, kalau titik keputusan kita memilihlah keputusan yang memberikan payoff terbesar. Tapi ingat dulu ini belum selesai. Ada satu data kan kita memilih mesin, ya ini mesin 1 atau mesin 2. Kita belum memperhitungkan biaya pembelian mesin. Ya, ingat ya tadi ada biaya beli mesin ya kan? Berapa beli mesin 1? Mesin 1 harganya mana ya? Oh ini. Mesin 1 harganya 250, mesin 2 harganya 350. Kita kurangin dulu di sini ya. Jadi nanti dikurangin dulu ya, ada biaya mesin ya. Dikurangin tadi ini 250.000 ya biaya mesin. Di sini tadi adalah 350.000. Hitung nih berapa nih? Ini jadi berapa nih? Ini 21.450 ya kan? Terus yang ini apa? 26 ya. 26.300 ya kan? 26.300. Pindahin aja di sini. Jadi yang mana kita pilih payoff yang paling besar? Payoff-nya 21.450 apa 26.300? 26. 26. Artinya apa? Yang kita pilih adalah Mesin 2. mesin 2 itu. Ya, jadi mesin 2. Jadi inilah pohon keputusan itu kayak gini, tapi saya sih udah bikin ya. Saya udah nyari sih. Bentar ya, mana ini. Ya, ini saya udah cari. Nih, ini cantiknya tuh seperti ini. Ya, secara cantiknya tuh kayak gini. Ya. Jadi apa namanya? Yang kalau kita ngelihat dari sini, maka kita bisa ngelihat bahwa keputusan yang akan kita ambil adalah apa? Ya, keputusan yang kita ambil adalah memilih untuk menggunakan mesin 2. Ya. Mesin 2 yang fully otomatis. Meskipun harganya lebih mahal 350 ya, tapi dia memberikan payoff yang lebih besar dibandingkan payoff dari mesin 1. Ya, payoff-nya 26.300, sedangkan yang mesin 1 payoff-nya adalah 21.450 gitu. Jadi membeli mesin 2. Seandainya nih kan, kita seandainya penjualannya itu kemudian 120.000 unit, ya kita akan mendapat keuntungan 330, ya kan? Seandainya kita penjualannya itu 130 unit yang probabilitasnya 25%, kita akan mendapatkan keuntungan 375 dan seterusnya. Tapi seandainya penjualan itu 160 unit, ya 160 unit di mana hal itu adalah melebihi kapasitas produksi kita, maka perusahaan akan memutuskan untuk bekerja secara overtime dan tidak memodifikasi mesin. Gitu ya. Jadi membeli mesin 2. Jadi keputusannya apa? Keputusannya pertama adalah membeli mesin 2, dan jika volume
permintaan penjualan melebihi kapasitas produksi, maka perusahaan akan memutuskan untuk bekerja secara overtime. Itu ya. Jadi itu adalah keputusan yang akan diambil oleh si perusahaan ini tadi. Kita lihat lagi ini ya, apa namanya? Ini. Jadi pertanyaannya tadi ya, jadi dengan menggunakan pohon keputusan ya, dengan berdasarkan maximizing profit ya, tadi kita menghitungnya berdasarkan profit. Apa yang harus mesin yang mana yang harus diselect? Mesinnya jadi keputusannya adalah mesin 2. Mesin 2 dan apakah should overtime atau be scheduled? Tadi overtime. Ya, overtime atau apa? Atau modified, salah. Overtime. Itu tadi itu keputusannya. Terus pertanyaan yang kedua, kita disuruh set up payoff matrix ya, membuat sebuah matriks payoff untuk volume penjualan. Nah, jadi kalau di sini coba kita membuat apa namanya matriks ya, membuat matriks volume penjualan. Oke, untuk assume that machine dengan asumsi bahwa mesin-mesin itu tidak bisa dimodifikasi dan juga tidak bisa digunakan secara overtime. Ya, jadi nggak bisa dimodifikasi. Mana sih tadi? Tidak bisa dimodifikasi tapi hanya bisa digunakan secara overtime ini ya. Jadi sekarang pertanyaan yang nomor 2, kita disuruh membuat payoff matrix ya untuk sales ya, penjualan hasil volume penjualan di mana mesin-mesinnya tadi tidak bisa cannot be modified ya. Jadi tidak bisa dimodified tapi hanya digunakan secara overtime. Terus diasumsikan probabilitasnya itu tidak diketahui. Kita harus memutuskan mesin mana yang harus dibeli dengan menggunakan kriteria maximax, maximin, sama quality likely. Nah, jadi sekarang ini kita buat lagi. Ya, coba kita buat yang berikutnya. Nah, ini sekarang kita buat payoff matrix ya. Sekarang coba kita buat matriksnya. Jadi matriksnya itu tadi ada, ingat ya, matriks itu kan kita punya alternatif ya kan? Ada alternatif pilihan ya, nggak ingat nggak? Jadi ada alternatif pilihannya ini ada mesin 1 ya kan? Ada mesin 2 ya. Terus ada kejadian nggak pasti. Kejadian nggak pastinya itu apa tadi? Volume penjualan ya kan? Sales volume. Nah, sales volume-nya itu bisa berapa? 120 yang kejadian nggak pasti semua nih. 130, 140, 150, sama 160. Ini kejadian nggak pasti. Nah, kita isi aja nih. Ya, ini dalam ini. Angka-angkanya kita masukin semua. Berarti yang mesin 1, kita kecilin. Nah, ini ya, jadi mesin 1 di sini payoff-nya kita bisa hitung. Kita bisa tulis 240 ya enggak? 240 terus 260, 280. Ini yang overtime ya, 250-nya yang overtime ya tadi. 288, yang 60-nya 2, 3, 330, 357, 385, 4, 12.500, sama yang overtime-nya 431. Nah, udah nih. Ya, ini adalah matriks yang diminta tadi. Kok gini sih? 1. Apa ini? Gimana cara ngilanginnya ini? Nggak tahu lah ya. Ini bukan ini ya. Oke, 431. Oke, sekarang kita ini adalah matriks yang diminta. Terus kemudian tadi katanya ini tadi kemudian dia minta apa? Di sini tadi mintanya kita memutuskan
probabilitas yang diketahui. Jadi dia memutuskan menggunakan maximax, maximin sama equally likely. Nah, udah ini gampang ini. Kalau udah kayak gini tinggal kita hitung aja. Kalau kita pakai maximax, ingat ya. Maximax itu adalah memaksimumkan keuntungan maksimum. Dari sini dari mesin 1 yang paling maksimaxnya berapa? Mesin 1, mesin 2. Paling maksimum berapa nih mesin 1? 296 ya. 296 ini kan? Dan Iya, 296 ya, 296. 296. Terus kalau mesin 2, 431 ya. 431 ini ya, 22 ini. Jadi kalau untuk maximax yaitu orang yang sangat optimis ya kemarin tuh kan, optimistik, dia akan memilih yang mana? Mesin 2 ya. Terus kalau maximin, memaksimumkan kerugian minimum. Memaksimumkan kerugian minimum. Dia orang yang sangat pesimis. Ya, sangat pesimis. Dia pakainya yang mana nih sekarang? Yang minimum, yang paling minimum yang berapa? Ini ya. 240 ya. 240, terus yang ini minimumnya berapa? 330 ya enggak? 330. Dia akan tetap memilih yang mesin 2. Ya. Terus satu lagi equally likely. Equally likely atau Laplace ya. Equally itu Laplace. Laplace itu dia pukul rata ya, rata-rata. Jadi dihitung aja nih rata-ratanya. Kalau yang ini kalian hitung aja nih. Tambahin aja semuanya. 240 tambah 260 tambah 280 tambah 288 tambah 296 bagi bagi 5. Dibagi 5 langsung. Berapa tuh? Saya udah nyari ya, kalian nanti cari lagi. 272.800, yang satunya 383.200. Tetap dia akan memilih mesin 2. Gitu ya. Jadi mau dia diketahui, jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat yang punya saya aja deh. Ya. Jadi kalau kita menggunakan pohon keputusan, ya kita menggunakan pohon keputusan di sini, dia mau dia apa namanya? Mau dia pakai pohon keputusan, keputusannya akan tetap memilih mesin 2 ya kan? Sini mesin 2 dan bekerja secara overtime. Dan kalau misalnya dia menggunakan matriks payoff di mana tadi probabilitasnya tidak diketahui, kan kalau ini kan probabilitasnya diketahui nih. Ini kan diketahui semua nih probabilitasnya kan. Nah, kalau kita menggunakan matriks payoff yang ini kan probabilitasnya tidak diketahui. Mau dia menggunakan maximax untuk orang yang sangat optimis, mau dia menggunakan maximin untuk orang yang sangat pesimis, maupun dia menggunakan Laplace yang memukul rata ya rata-rata, semuanya akan memilih tetap mesin 2 semua. Ya, jadi keputusannya tetap sama, mesin 2. Dia mau pakai payoff matrix maupun dia pakai pohon keputusan, ternyata hasilnya sama. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi pertanyaan nomor 1, berdasarkan pohon keputusan ini, si Toledo Company tadi akan sebaiknya memutuskan untuk menggunakan mesin 2, dan jika penjualannya itu ada melebihi kapasitas produksi, maka perusahaan harusnya menggunakan bekerja secara overtime. Itu tadi pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, dengan menggunakan payoff matrix, maka baik menggunakan maximax maupun maximin maupun juga equally likely, semua keputusannya adalah tetap dengan memilih menggunakan mesin 2. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa diikuti? Bisa diikuti nggak? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Jadi itu tadi adalah tentang pohon keputusan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini tadi yang kita udah materinya yang kemarin ya. Jadi decision analysis yaitu membuat keputusan itu baik. Ingat ya ada beberapa ada beberapa situasi kemarin yang dalam membuat pohon keputusan ya. Kayaknya kemarin kita nggak pakai ini ya, atau pakai ini ya? Lupa saya. Jadi membuat keputusan itu ada keputusan yang dibuat dalam keadaan tidak ada kepastian, ya. Ada yang keputusan itu dibuat dalam keadaan ada resiko, ya kan? Dan ada keputusan itu yang dibuat dengan keadaan pasti. Nah, kalau kita tidak mengetahui probabilitasnya, berarti kita mengambil keputusan dalam keadaan tidak ada kepastian. Dan jika itu terjadi, maka cara kita
membuat keputusan adalah dengan menggunakan kelima kriteria ini kemarin. Ya, ini kalau probabilitasnya tidak diketahui. Ya, kalau probabilitasnya diketahui, maka kita bisa menggunakan salah satu caranya adalah dengan menghitung satu expected payoff-nya tadi ya, dengan mengalihkan payoff-nya dengan probabilitasnya, dan kita bisa menggunakan yang namanya pohon keputusan ini. Ya, jadi pada saat kita mau menggambar pohon keputusan, kita mulai dari arah kiri ke kanan, ya. Tapi sebelum kita gambar pohon keputusan itu tadi, kita harus tahu dulu nih, masalahnya nih apa, kayak Toledo tadi. Dia memutuskan untuk membuat produk baru pakai mesin 1 atau mesin 2, yang semi otomatis atau yang fully automated gitu, ya kan? Dihadapkan dengan keadaan yang tidak pasti, iya, keadaan tidak pastinya apa? Ya, penjualannya nggak pasti. Ya, permintaannya itu nggak pasti, penjualannya nggak pasti. Penjualan itu bisa berkisar dari 120 hingga 160 tadi. Ya, itu berdasarkan survei atau berdasarkan mungkin hasil risetnya, diketahuilah probabilitasnya tadi seperti itu tadi. Gitu ya. Nah, terus ada lagi tadi ketemu tahapan berikutnya. Seandainya ternyata permintaan terhadap produk barunya tadi melebihi kapasitas produksi, maka perusahaannya tadi harus membuat keputusan yang tahap kedua, apakah akan memodifikasi mesinnya atau bekerja secara overtime. Itu tadi. Nah, jadi dengan poin-poin tersebut kita bisa mulai menggambar pohon keputusan itu tadi. Kalau dia ada keputusan yang lebih dari satu keputusan, kalau kayak tadi Toledo tuh lebih dari satu keputusan ya, itu namanya adalah proses keputusan bertahap. Gitu ya. Ada yang sederhana yang hanya satu keputusan terus ketemu keadaan tidak pasti terus selesai, itu yang sederhana gitu ya. Tapi kalau dia ada keputusan yang lebih dari satu dalam satu model, itu adalah istilahnya adalah pohon keputusan yang bertahap. Nah, tadi gambarnya dari kiri ke arah kanan ya. Terus tadi kita udah tahu nih, udah tahu mana keputusan node-node keputusan yang disimbolkan dengan segi 4 ya. Terus kita ketemu lagi tadi ada keadaan yang nggak pasti yang disimbolkan dengan notasinya itu adalah lingkaran gitu. Pada saat kita ketemu lingkaran, berarti ketemu keadaan tidak pasti, kita nggak bisa memutuskan, ya, tapi hanya bisa menghitung payoff-nya. Kalau kita ketemu notasinya segi 4, di mana di situ adalah tahap kita mengambil keputusan, maka kita memutuskan mana yang memberikan payoff yang tertinggi. Gitu ya. Jadi menggambar mulai dari kiri ke kanan, kemudian kita harus bisa menghitung probabilitasnya harus diketahui ya untuk itu. Terus kita juga harus menghitung payoff-nya. Ya kalau tadi kan kita menghitung payoff-nya tadi berdasarkan ini ya, apa namanya? Ada data-data penjualan, harga penjualan, ada harga biaya-biaya dan lain sebagainya. Hitung payoff-nya, kemudian baru menganalisis mulai bergeraknya dari kanan ke kiri. Ya, dari arah belakang ke arah depan. Gitu. Jadi gambar dari depan ke belakang, tapi kalau memutuskan dari belakang ke depan, dari kanan ke kiri. Tuh ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Mohon izin bertanya, Bu, sebelum Ya, boleh. presentasi, Bu. Untuk pertemuan minggu depan bagaimana ya, Bu? Ini minggu terakhir ya. Pertemuan ke-14, Bu. Kalau nggak salah. Iya. Ini 15 enggak? 15, iya, mohon maaf. Iya, 15, Bu. Hari ini 15, minggu depan itu berarti kuis. Kuis, UAS ya. Iya, benar, Bu. UAS-nya itu kalian udah dapat jadwal atau belum? Saya belum dapat. Sudah, Bu, dimulai tanggal 11. Tanggal berapa? 11, Tanggal Bu. 11. 11 ya. 11 itu berarti kalian punya waktu seminggu ya? Benar, Bu. 1 minggu tenang ya berarti ya. Oh ya, berarti 1 minggu tenang. Kalau gitu berarti minggu depan kalian ada mau kira-kira ada mau pendalaman materi atau enggak? Kalau enggak ya kita gunakan ini untuk minggu tenang minggu depan. Tapi kalau misalnya kalian rasa kalian mau ada perlu materi tambahan, nanti saya kasih. Terserah kalian aja. Jadwalnya sih berarti minggu depan itu minggu tenang ya. Materi kita juga udah habis. Mohon izin, Bu, kalau Haris ikut Ibu,
Dan izin bertanya juga untuk materi UAS itu dari materinya Ibu atau dari awal, Bu? Dari saya saja setelah UTS ya. Baik, baik, Bu. Ya, materinya setelah UTS. Itu kalian UASnya online atau offline jadwalnya? Online, Bu. Oh, online. Oke. Kalau online bobotnya beda sama offline soalnya. Oke, gimana minggu depan mau digunakan sebagai minggu tenang atau kalian mau perlu ada materi tambahan, mau pendalaman? Minggu tenang saja, Bu. Minggu tenang. Oke. Yang lain gimana? Minggu tenang, Ibu. Minggu tenang. Oke, semuanya minggu tenang ya. Boleh minggu tenang. Sebentar ya, lagi azan di tempat saya sambil saya mau persiapan ngambil absen ya. Oke, apa namanya? Ini kayaknya nggak bisa masuk-masuk ya dari tadi ya. Ini ya Siakadu ya. Kalian bisa masuk nggak Siakadu? Apalagi ini, lagi error ya. Nggak Di sabaran saya nih. Hah? Memang lagi error ya? tempat Aris masih itu, Bu, error, masih Ya, Bu, loading. lagi error, Bu. Lagi error ya? Gimana nih? Kalau gitu ini aja, tolong Haris seperti biasa ya di screenshot aja hari ini. Nanti biar saya ngabsennya nanti kalau udah ngeloading aja baru saya. Kalau sudah bisa ini sudah bisa masuk nanti saya absen. Jadi ini teman-temannya udah pada ini ya. Tolong diambil aja ya Haris ini ya screenshot Zoom-nya. Nanti saya isi nanti nyusul aja. Udah?
Baik Bu sudah. Mohon Oke, izin Bu, ya. mohon arahannya untuk karena minggu depan itu minggu tenang, untuk UASnya itu mekanisme seperti apa Bu? Kira-kira Bu untuk pengerjaannya lewat di kelas Iya, atau? eh, makanya saya belum tahu, soalnya belum dibuat sih ya. eh Online kan ya. Kalau online itu sih sebenarnya apa namanya agak-agak gimana ya. Kalau online itu saya tuh lagi mikir mau sesuai jadwal. Kalau misalnya sesuai jadwal kita menggunakan waktu kita UASnya eh, sesuai jadwal jam 10 sampai jam apa jam 10 lewat sampai jam 12-an gitu ya berarti saya akan membuat soalnya itu yang jawabannya yang maksudnya yang agak pendek-pendek gitu ya agak pendek-pendek mungkin dalam bentuk esai pendek atau dalam bentuk pilihan ganda mungkin ya karena belum buat atau kalau misalnya eh, antara dua jadi kalau waktunya hanya segitu sekitar 1,5 jam 2 jam ya seperti itu tapi kalau misalnya waktunya mau lebih lama ya berarti saya akan kasih case case seperti yang sudah kita bahas-bahas itu case-nya agak agak besar gitu karena waktunya lebih lama kan jadi belum tahu nih mekanismenya seperti apa nanti saya akan infokan minggu depan aja ya kalau udah buat udah buat soal. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya hari ini adalah kuliah terakhir kita ya, pertemuan terakhir kita. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat UAS. UAS itu mungkin secara online juga ya. Mungkin sebelum sebelum UAS nanti kita ketemu dulu Zoom sebentar atau seperti apa. Nanti eh, mohon maaf apabila selama pembelajaran sama saya. Apabila ada kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih untuk perhatiannya selama ini. Dan sampai ketemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Saya Liv ya. Baik Ibu. Sebi.